Selamat pagi, saudara-saudara semua. Pagi hari ini kita sebelum berdoa kita dengar firman Tuhan. Biar kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita. Saudaraku, pagi hari ini kita mau belajar tentang konsistensi. Kalau kita konsisten adalah kunci kesuksesan, saudaraku. Kalau nggak konsisten, menggapai kesuksesan susah sekali ya. Jadi kalau kemarin kita belajar sebagai pendoa untuk menjadi orang yang berintegritas, bagaimanakah bisakah kita mengaplikasikan apa yang Tuhan firmankan? Ya, kita boleh tanya dengan sebelah kita, dengan teman komsel kita, bagaimana apakah saya ini berintegritas? Kalau hari ini, saudaraku, kita belajar yang lain, yaitu tentang konsisten. Gereja, komsel, satelit-satelit yang konsisten dengan pengajaran Yesus Kristus akan menghasilkan kesuksesan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang konsisten dan komit dengan janji-janjinya. Kemarin kita belajar dari apa yang dibagikan Pak Oscar tentang memegang jubah Tuhan. Di sini diarahkan ada 4 ya, merenungkan dan mentaati firman Tuhan. Bagaimana kita bisa konsisten membaca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa melakukan perenungan dengan baik kalau nggak punya konsistensi membaca firman Tuhan? Bagaimana kita berdoa hari ini secara konsisten kalau datangnya hanya pada pas tugas saja? Sedangkan di sini perlu konsistensi ya. Juga sama dengan bersekutu, juga dengan bersaksi. Ini perlu konsistensi dari kita semua bersama-sama. Firman Tuhan hari ini berkata demikian, Tuhan, yang berhubungan dengan konsisten. Gitu. Di Roma 5 ayat 3 sampai 5 ya, Roma 5 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Konsistensi berhubungan dengan ketekunan. Dia berjalan, terus bergulir, hari lebih hari, minggu demi minggu, seterusnya. Saya lanjutkan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita konsisten berarti kita tekun. Dia akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Tahan uji. Ya. Nah, tahan uji kita akan menimbulkan pengharapan. Jadi kalau kita berdoa dengan tekun, ada satu pengharapan yang kita akan raih. Dan pengharapan itu, saudaraku, tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bagaimana, saudara? Mari kita lakukan dengan konsisten berdoa pagi hari ini. Tidak hanya pada waktu tugas saja. Ya, kita belajar sama-sama. Ayo tekun. Demikian firman Tuhan pagi-pagi hari ini. Saudaraku, kita tahu bahwa cita-cita setiap satelit sudah dikumandangkan untuk rencana kerjanya di tahun 2025. Mereka bersama-sama, pekerja-pekerja dengan hamba gembalanya, membuat strategi kerja untuk tahun 2025 untuk mencapai pertumbuhan yang luar biasa atas gereja Tuhan. Harus yang kita kerjakan, apa yang Tuhan perintahkan. Rencana itu harus dibuat dan dikerjakan. Tidak hanya nuansa supaya ada saja, tapi harus dikerjakan. Tanpa konsistensi, susah kita mendapatkan apa yang dicita-citakan gereja Tuhan.
Hari ini kita tahu Gembala Sidang selalu berkata 111 GKKD 5 kali. Hamba-hamba Tuhan selalu memperdengarkan ini hampir setiap hari. Harus dengan konsisten kita akan menggapai banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan selain daripada rencana Tuhan itu sendiri. Kita harus mengerjakannya apa yang telah kita buat. Jadi apa saja yang perlu konsisten untuk menghasilkan pengharapan itu? Bagaimana dengan Aba kita? Baca Alkitab itu dengan perenungan kita setiap hari. Bagaimana doa kita? Bagaimana komsel kita? Bagaimana ibadah minggu kita? Gimana PA kita? Bagaimana studi misalnya bagi pelajar? Bagaimana teknologi yang kita sedang pelajari dan banyak lagi. Di sini saya bicara tentang teknologi, sejauh mana kita mau Zoom, mempersiapkan supaya Zoom kita boleh menghasilkan pujian dan hormat, alat musiknya enak didengar. Kita harus terus cari caranya supaya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan perlulah konsisten mempelajarinya, saudara. Nah, ini contoh-contoh saja bagaimana menjadi orang yang konsisten. Ya, pertama ya harus menentukan apa yang harus prioritas yang akan dikerjakan. Yang kedua, kita harus punya schedule atau jadwal, skala prioritas daripada rencana-rencana yang kita buat. Nggak bisa ngacak gitu. Ya, kita harus punya juga goal atau tujuan yang akan kita capai. Kalau hanya asal-asal saja, ya maaf kata, ya susah untuk mencapainya. Anak sekolah ya harus belajar dengan konsisten, hari lepas hari. Kita ingin mengenal firman Tuhan, ya harus konsisten. Setiap hari harus baca Alkitab dan merenungkan. Nggak pas ada waktu. Nah, untuk menghasilkan sesuatu ini, kita harus punya komunitas yang mendukung, yaitu gereja Tuhan itu sendiri, teman-teman kita, rumah tangga kita, seisi rumah tangga kita. Dan yang lainnya adalah di dalam menjalankan sesuatu cita-cita pasti ada tekanan. Jangan menyerah dengan tekanan itu, saudara. Kata firman Tuhan, kita ini adalah seorang pemenang, lebih daripada seorang pemenang. Nyatakan dengan konsistensi. Dari semua ini, ya kita harus lakukan apa yang tertulis dari atas sampai bawah ini. Bagaimana saudara siap? Kita sama-sama gereja Tuhan minta hari ini kepada Tuhan. Jalankan konsistensi itu. Kalau Tuhan kita, Tuhan yang konsisten, kita pasti bisa, karena firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Kristus adalah Tuhan yang konsisten dan berintegritas. Mari saudara, kita sudah dengar apa yang dibagikan. Hari lepas hari, banyak firman dibagikan, mari kita kerjakan bersama-sama. Pertolongan Roh Kudus turun atas kita. Mari kita berdoa.